Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Di Batavia tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, para pemuda itu berkumpul. Ucap ikrar yang dikenal hingga hari ini. Ikrar Sumpah Pemuda yang menegaskan cita-cita untuk bersatu, mendirikan sebuah bangsa Indonesia. Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda adalah cikal bakal sekaligus tonggak utama dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Pergerakan organisasi politik dan aksi massa yang dulu tak saling terhubung akhirnya diikat oleh sebuah kesamaan imajinasi tentang sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Pergerakan Jong Java, Jong Cilebes, Jong Madura, Jong Sumatera, dan Jong lainnya tidak lagi terserat dalam gerakan-gerakan tanpa poros yang kuat. Di hadapan semua, sebelum merdeka, kita telah bermufakat menyatakan ikrar bertanah air satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Bukan sebuah ikrar biasa, bukan sumpah biasa, sebab setiap kalimat di dalamnya memuat impian besar tentang Indonesia yang satu, Indonesia yang tidak terpecah belah oleh perbedaan agama, suku, bangsa, dan golongan-golongan yang berbeda. Sumpah Pemuda adalah buah kesadaran bahwa pertama-tama kita adalah orang Indonesia, baru kemudian orang Islam, Kristen, Hindu, atau Buddha, orang Minangkabau, Batak, Jawa, Madura, atau apa saja. Shalom kawan, selamat datang di FPR dan 2020. Walaupun tahun ini kita mengalami masa sulit, tetapi kami akan tetap memberikan yang terbaik buat kita semua. Tema FPR kita pada tahun ini adalah History Maker. Harapannya kita para Demokrat bisa menjadi inspirasi bagi sesama kita di luar sana. Tetap semangat ya teman-teman. Mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan, karena Dialah Allah yang layak dipuji dan layak disembah. Haleluya.
selawat dan kami Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan saja yang bekerja di acara kami Tuhan dari awal tangan hingga pada akhirnya kami menaruhkan seluruhnya ke dalam tangan kasih-Nya. Terpuji Tuhan dengan doa kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Oke, kita biarkan ada yang masih mau join dulu. Sebentar ya, ada beberapa yang masih mau join. Sudah ya? Sepertinya sudah semua. Oke. Ini oh my god. Oke. Kok saya jadi nggak bisa buka ya? Oke. Ya, masih ada teman-teman yang belum buka kamera. Sari, Moses, boleh tolong? Ya, kita akan mulai icebreaker ya. Icebreaker kita hari ini judulnya adalah storytelling. Kita akan bercerita. Dimulai dengan saya, ya, karena kita judulnya hari ini History Maker. Jadi kisah kita hari ini bercerita tentang seseorang yang membuat sejarah. Bagaimana kalian bercerita, ending cerita ini maksudnya tergantung kalian bercerita. Jadi nanti saya akan sedikit penggalan, lalu saya akan menunjuk siapa untuk bercerita, dia akan melanjutkan. Waktunya setiap orang kalau diberikan kesempatan itu 20 detik. Ya, 20 detik untuk bercerita. Lanjut cerita ini harus bersambung tentunya, enggak ini cerita bersambung. Ya, sampai endingnya orang itu adalah yang menutup bahwa cerita ini benar-benar si tokoh utama dari cerita ini benar-benar dia adalah pembuat sejarah. Ya, mengerti ya? Ada yang nggak ngerti? Coba di raise hand. Suara saya gema ya? Oh, nggak ngerti ya kok? Jadi nggak ngerti? Oke, gini. Kita akan bercerita, kalian biasa baca buku komik kan, buku cerita kan? Nah, cerita itu kan tentu bersambung. Nah, saya akan membaca sedikit penggalan dari sebuah cerita. Kita semua ini sekarang di sini ini penulis sebuah buku gitu ya. Judul buku kita adalah History Maker, ya. Nah, nanti saya akan bercerita. Contoh nih. Saya mau kasih contoh gini. Ada seorang anak bernama misalnya Lulu. Nah, Lulu ini senang sekali makan. Dia suka pergi ke toko Indomaret. Ya, lanjutkan Kak Dina cerita. Nah, dilanjutkan dengan Kak Dina. Nanti Kak Dina cerita. Iya, Lulu itu suatu hari dia lagi pergi ke pasar bersama ibunya. Lalu dia terjatuh tiba-tiba. Nah, gitu. Nanti Kak Dina udah 20 detik, lanjutkan cerita. Kak Dina tunjuk sendiri. Siapa Kak Dina mau tunjuk siapa? Lanjutkan ke Jerry. Nah, Jerry nanti lanjutkan. Sampai di pasar, Lulu melihat ada permen karet. Dia pengen banget tuh permen karet. Tapi dia takut bilang sama mamanya. Nah gitu, pokoknya bikin. Pokoknya mereka yang ending dari cerita ini, bagaimana kisah ini kalian runtutkan, harus bersambung. Endingnya adalah si Lulu ini pembuat sejarah ya, di dalam kehidupannya. Kita fun aja, nggak usah kalian stres. Aduh, sejarahnya mesti kayak Alkitab nih, mesti gini. Enggak, kita buat sesuatu bagaimana Lulu ini akhirnya dia menginspirasi kita semua di sini. Oh, ternyata walaupun dia suka jajan, dia suka makan, tapi ternyata dia, nah gitu, bisa membantu orang lain. Oh, ternyata mungkin pas lagi di tengah jalan ada nenek-nenek jatuh, dia tolongin gitu kan. Padahal tadi dia habis jatuh tuh. Nah gitu. Ya dia walaupun sakit, tapi dia tetap bantu itu nenek-nenek untuk berdiri gitu ya. Jadi
kalian terserah bikin cerita semenarik mungkin, tapi setiap orang 20 detik. Siapa yang akan menjadi timernya adalah Kak Sali di sini ya. Kak Sali setelah 20 detik dia udah siap ya stopwatchnya ya. Langsung bilang Siap. ganti. Nah, orang yang sedang bercerita itu langsung pindahkan ke siapa selanjutnya. Yang udah terpilih jangan dipilih lagi ya. Kita ini main ini sesaat waktunya. Nah, nanti mungkin belum tentu juga semuanya kebagian kalau misalnya kelamaan kalian ya. Pokoknya 20 detik dari sekarang ya. Saya akan bercerita semua udah siap. Ada lagi yang belum ngerti, reset. Tapi saya minta tolong di sini nanti kalau yang masih berdua-dua nanti jadinya sendiri ya. Karena nanti habis ini ada permainan lagi yang harus kalian sendiri. Masa hadiahnya mau bagi dua kan? Enggak kan? Nanti sendiri ya. Siap? Nggak ada lagi, saya lihat nggak ada yang raise hand lagi, semua sudah mengerti. Oke, ceritanya akan dimulai. Kalian dengar baik-baik. Dimulai dari sekarang ya? Iya, saya ntar dulu, belum. Setelah saya cerita langsung dimulai. Ya. Oke. Sebentar. 3, 2, 1. History Maker. Cerita tentang seorang anak kecil yang berumur 8 tahun, yang ditinggal oleh kedua orang tuanya, dan tidak mempunyai kerabat sama sekali. Dia bukanlah orang biasa, karena keistimewaan dia adalah seorang bocah desa yang cerdas dan selalu membuat kejutan. Ia bernama Corin. Bocah tersebut mempunyai teman bernama Bima, yang pendiam dan suka membaca buku. Tetapi pemeran utama dalam kisah ini bukanlah si bocah Corin ataupun Bima, melainkan seorang pemuda bernama Arkan, dan dia berprofesi sebagai seorang dokter di desanya Corin dan Bima. Minta dilanjutkan oleh Miss Simel. Oke, gitu. Nah, di desa itu si Arkan ya. Si Arkan setiap hari melakukan tugasnya yaitu memeriksa setiap pasien yang datang ke klinik tempat dia bekerja. Pada suatu hari, si Arkan dan Corin, betul nggak? Arkan dan Corin datang ke klinik itu untuk memohon bantuan karena neneknya sakit. Nah, dengan segera si perawat, thank you, sudah selesai. Saya serahkan ke Kak Marten. Kak Marten lanjut. Oke, dimulai. Ya. Dimulai. Sampainya di rumah sakit. 5, Aku lupa namanya. 2, 1, habis. Saya serahkan ke Andre. Mulai. Arkan sama Corin sampai di rumah sakit untuk mengobati neneknya yang kebetulan kena COVID. Nah, setelah itu mereka coba merawat neneknya dan dilanjutkan kepada Gaby. Mulai. Iya, setelah Arkin dan Corin itu merawat neneknya yang sakit COVID, ya, dan mereka berdua ternyata juga terinfeksi COVID. Akhirnya mereka, oke, aku serahkan ke Ricky. Mulai. Oke, karena mereka terinfeksi juga, akhirnya mereka berdua diisolasi. Demi mempertahankan imun tubuh yang kuat, jadi mereka harus minum susu Indomie. 4, 3. Saya lanjutkan kepada Fris. Dan setelah mereka mencari jalan keluar supaya mereka mendapatkan kesembuhan, dan ternyata mereka pada saat itu bekerja dan kemudian mereka melanjutkan pekerjaan mereka untuk supaya mereka mendapatkan kesembuhan itu, dan akhirnya mereka pun
segera sembuh. Waktunya habis, Fris. Dilanjutkan ke siapa nih? Kadina. Kadina, dilanjutkan Kadina. Nggak tahu apa-apa ini. Aduh, saya bingung dari Pris ini kau. Karena mereka sudah sembuh, akhirnya mereka kembali ke rumah. Dilanjutkan ke Kak Aci. Oke, mulai. Sampai di rumah, mereka ketemu tetangga namanya Suyapto. Nah, Suyapto ini punya anak namanya si Samsul. Nah, itu tetanggaan tuh. Suyapto punya anak namanya Samsul. Nah, tiba-tiba si Samsul saya serahkan kepada Tania. Baik. Karena di desa itu sebelumnya sudah pernah ada yang terjangkit COVID, maka mereka sebagai dokter siarkan ini melakukan penyuluhan di desanya. Sehingga kehidupannya semakin warga tahu untuk menjaga kebersihan, untuk apa ya? Udah dilanjutkan, boleh nggak? Dilanjutkan ke Yako. Yako mulai. Setelah melakukan Dr. Arka setelah Arka melakukan penyuluhan, lalu tamat. Belum. Halo? ke Sari. Sari, mulai dari sekarang. Sampai penyuluhan ya? Tamat. Oke, karena begitu mereka memiliki hati untuk tetangga sekitar, mereka melakukan beberapa penyuluhan dan beberapa tips supaya udah. Ya. Ke Esther deh. Esther mulai. Iya, setelah itu bentar. Sana jauh-jauh dulu tuh. Setelah itu ternyata pas melakukan penyuluhan ternyata ada beberapa warga yang terdampak COVID juga. Lanjut ke Tuanto. Dilanjutkan ke siapa, Esther? Oh. Ini aja. Ngomong setelah itu. Waktunya habis. Selesai. Bang Anto, Udah. Bang Anto lanjut ke siapa, Bang Anto? Masih banyak ini, masih ada Alfa, ada Icel, ada Semi, ada Nadia, ada Kasih Lydia. ke siapa? Bang Alfa apa? Kasih di Jerry. Icel. Jerry sudah. Itu belum Jerry. Icel katanya, kasih ke Icel katanya, Bang Anto. Katanya kasih ke Icel. Siapa aku ya? Iya, Icel. Oke, setelah dokter melakukan penyuluhan, ternyata dokter tersebut terlalu lelah atas pekerjaannya. Akhirnya dia pun terjangkit COVID lagi. Ya, banyak dan dia mengalami kondisi yang sangat lemah sehingga dia hanya bisa berbaring di tempat tidur. Habis. Lanjut. Oke, saya lanjutkan ke Jerry.
Jadi dimulai. Mana Jerry? Oke, setelah terjangkit COVID juga, sakit semua untuk mewaspadai atau di sekitar masyarakat juga waspadai bahwa COVID itu sangat berbahaya untuk penyebab terjangkit COVID. Setelah itu mereka semua berhati-hati menjaga kebersihan untuk mengatasi COVID. Lanjut. Samsul yang tadi, Pak. Yang mana itu kita Lanjut ke siapa, Jis? Gita. Oh ya, Gita, ayo. Oke, Gita. Kita mulai Ya. Ya. Lalu Bima mendengar bahwa Dokter Arkan terjangkit corona lagi, dan Bima berusaha menyemangati Dokter Arkan, meskipun nggak bisa ketemu, tetap setiap pagi Bima chat via WhatsApp video dengan Dokter Arkan, menyemangati Dokter Arkan agar tetap kuat dalam dalam masa penyembuhan COVID ini. Oke, lanjut. Ya. Ke siapa, Kak? Mau dioper ke siapa? Mau dioper ke siapa cerita selanjutnya? Kasali udah belum ya? Kasali. Udah, Kasali bukan. Kasali timer dia. Oh iya. Juga sih kalau Alfa. Mulai ya. Alfa jadi penutup dari cerita hari ini. Lanjut. Tutup yang baik dong. Ayo Alfa. Jual lagi. Iya dong. Ya, ini Harusnya ending si Dokter Arkan itu makanya ikut adalah seorang FVF, history maker. Ayo. Oke, saya lagi, Kak. Iya, luar biasa, puji Tuhan. Tapi kita bisa ketemu di Daikom ya. Dokternya praktek di mana ya? Iya. Nah, hari ini tapi lucu. Mulai dari awal aja kalian sudah melihat kan ada kerancuan. Ada Korin, ada Bima, ada Dokter Arkan, tiba-tiba nanti ada Samsul. Satu lagi apa? Siapa aja tadi? Suyatno? Siapakah itu? Nah, ya itu. Tapi kita agak rancu-rancu siapa itu Arkan, siapa Korin, siapa Bima ya. Tapi nggak apa-apa. Puji Tuhan, selesai ya. Akhirnya damai semua ini ya. Semuanya terselesaikan. COVID-19 ini hilang dalam nama Yesus ya. Oke. Itulah untuk SPR kita pada pagi hari ini, dan kiranya kita dari cerita bersambung ini adalah kita menjadi inspirasi bagi orang lain. Dengan kita mengeluarkan sesuatu, orang lain terinspirasi lagi dengan cerita yang berikutnya ya. Itulah kita para history maker. Yang selanjutnya, acara selanjutnya adalah kita akan bermain games. Sebentar. Oke, kita akan bermain games. Ini gamesnya, tadi Kak Esther, Bang Anto bisa sendiri kah? Atau dia sama Esther aja? Halo, Shalom. Esther, bisa sendiri kah atau tidak? Berdua, Kak. Oke. Nah, sekarang permainan yang kedua adalah saya punya kotak, namanya adalah What's in the Pouch. Ya, saya punya pouch ini ya. Jadi apa isi dari pouch ini? Saya ada sebuah barang yang saya taruh di dalamnya. Ada sebuah barang di dalamnya. Saya tutup ya. Saya tutup dan tidak akan saya ganti. Tidak akan saya ganti sampai permainan terakhir. Nah, permainan ini, permainan ini, setiap peserta dari kalian berhak untuk bertanya 1 kali dan menebak 1 kali. Berhak bertanya 1 kali dan menebak 1 kali. Dan kesempatan kalian adalah 2 kali. Ya, misalnya sekali udah bertanya sekali, menjawab sekali. Lalu nanti kalau misalnya tiba-tiba kalian kepikiran lagi,
bertanya sekali lagi, menebak sekali lagi. Ya, kalau salah maksudnya salah lagi gitu, ya udah nggak punya kesempatan lagi ya. Nah, terus kemudian pemenangnya adalah yang tentunya yang bisa menebak isi dari pouch ini. Apakah yang kalian tanyakan? Kalian mempertanyakan tentang yes or no question. Pertanyaan iya atau tidak. Saya jawabnya cuma iya atau tidak. Misalnya kalian mau bertanya, apakah itu benda cair? Nah, misalnya saya jawab, iya, saya jawab gitu. Jawaban saya mesti seperti itu, ya atau tidak. Bukannya begini ya. Atau apakah bentuknya bulat? Nah, saya jawab tidak. Nah, saya jawabnya seperti itu. Tidak boleh kalian ciri-cirinya seperti apa ya? Enggak boleh seperti itu. Saya tidak akan menjawab itu. Ya, tapi itu udah termasuk hitungan. Kalau kalian salah bertanya kepada saya, itu udah termasuk hitungan. Kalian berarti sudah bertanya kepada saya dan saya tidak menjawab apa-apa kalau kalian bertanya seperti itu. Karena jawaban saya hanya iya atau tidak. Ya, mengerti? Ada yang tidak mengerti? Lalu kalian bisa menebak sekali. Misalnya kalian mau langsung jawab, oh, isinya adalah gelas. Salah. Ya udah, kalian kesempatan pertamanya gagal. Di desa itu tiba-tiba dokter Arkan, tetangganya dokter Arkan hilang. Itu Samsul tadi tetangganya Bahrudin juga kan ya? Subjek baru ya? Sekarang Karena sambil menunggu hostnya, maka dilanjutkanlah isu tadi. Ternyata di desa tersebut tidak benar-benar bersih dari COVID. Beberapa hari kemudian ada perantau yang datang. Ada OTG ya? Dan ternyata beliau OTG. Jadi akhirnya mereka karena mereka benar-benar sudah percaya bahwa OTG itu desa ada. itu, sudah bersih, ternyata mereka teledor, kecolongan juga. Jadi pas datang mereka udah nggak cuci tangan, udah nggak cuci kaki, udah nggak cuci muka. Ya begitulah kebiasaan lama lagi. Tiba-tiba 1 bulan kemudian desa itu Masa kelempar? udah. Padahal lagi cerita loh, Pak. Nah, saya kembali lagi. Ya, jadi mengerti ya? Ada yang mau bertanya? Enggak? Semua jelas ya? Jadi, Usul. kalau ini nggak ada urutannya. Terserah kalian siapa yang mau bertanya, angkat tangan dulu ya. Angkat tangan. Saya melihat dari sini. Oke, dimulai dari dan waktunya 15 detik. Kalian lihat Kak Sali kalau habis itu ya, Kak Sali udah kasih tanda silang, berarti kalian udah selesai waktunya, jangan diteruskan, matanya jangan kemana-mana ke Kak Sali, ya. Kak Sali di sini nggak ada sih. Ada Mana tuh ya? kuning dia sengaja. Oh iya. Aduh. Sorry. Ya, oke, dimulai dari sekarang. Nggak ada yang mau mau bertanya. Kita. Mulai kita, waktunya dari sekarang. Warnanya pink bukan, Kak? Bukan. Bentuknya kotak. Bertanya sekali, menjawab sekali kita. Oh, langsung jawab, Kak. Oh, langsung jawab. Oh. Lipstick. Bukan. Gue gak ada muka Lulu ya? Lanjut. Siapa nih? Saya. Please. Polpen. Bukan. Kok tanya dulu toh? Bertanya dulu sekali, lalu menjawab sekali. Apakah itu pulpen lagi? Bentuknya lonjong. Bentuk lain kan? Orangnya kemana? Ayo. Bukan. Miss Email. Bentuknya segi 4. Bukan.
Bentuknya bulat. Sabar, dia jawab dulu. 3, 2, 1, habis. Bentar ya, saya kasih clue. Ini ada yang menggunakannya setiap hari, ada yang menggunakannya jarang-jarang, tetapi kayaknya sekarang ini orang-orang menggunakannya agak sering. Saya Icel. isinya berbentuk cair bukan? Bukan. Sabun. 3, 2, 1, habis. Saya dong. Kayak apa? Alfa. Dari kain bukan? Kain itu bukan. Saya jawab ya. Ya, Masker bukan? bukan. Habis. Jarang. Ayo siapa lagi? Waktunya Alfa habis. Aku tanya dong. Aci yang duluan, Sar. Sorry, bentar ya, Aci. Bahannya plastik, Ya, penutup kepala. ya, betul sekali. Aduh. Widih, saya ini Kepala. Ya. Keren. Susah kalau lu. Enggak kali. Amat, Aci. Saya nggak pakai gituan ya, Kak. Ya kan, semua orang pakai, tapi bisa dipakai sehari-hari. Sekarang ini kan banyak yang sering pakai. Oke, hadiah pertama diberikan kepada Aci. Sekarang Penutup kepala. Penutup Garing kepala. kalah lagi. Rik. saya punya barang yang kedua. Saya akan masukkan ya. Ini kosong. Saya akan masukkan barang yang kedua. Bim, Tepuk tangan nggak? Bim jadi Nanyanya. apa? Lihat kan? prok. Nah, Ya, lihat dong. Yang belum ngomong dari tadi Semi, Nadia, Baby, Elvin, Serma, Lydia. Ayo, sama Junet. Semi saya wakilin. nggak bisa. Ntar jawab. Ntar Ada. lagi. Siapa? Enggak. Semi. Yuk. Oke. Nggak boleh jawab lagi Ya. ya? Yang Boleh udah dong. nggak boleh jawab dong. Udah nggak boleh. Ya nggak boleh nih. Nggak boleh. Udah Enggak, nggak? kalau yang Enggak diberi kesempatan sama yang lain dulu, tapi boleh nanti ada kan kalian punya kesempatan 2 kali. Berarti yang tadi sudah bertanya cuma punya kesempatan sekali lagi ya, tidak punya 2 kali, oke? Oke, barang ini juga sama. Biasanya dipakai oleh beberapa orang karena dia memakai barang tertentu. Dia harus pakai ini. Ya. Kalau nggak pakai ini, beberapa barang tertentu tentunya akan lepas. Ya. Dia tidak nyambung gitu, nggak nyambung. Tuh, lihat, dia sebesar ini kayaknya. Kotaknya sebesar ini maksudnya. Nah, coba kalian perhatikan. Ditebak mulai dari sekarang. Saya, Ya, Martin? apakah bentuknya kotak? Tidak? Tempat pulpen? 4, 3, Bukan. Oke, habis. Saya Siapa itu tadi ya? Mister kayaknya, Kak. Oh, Esther, oke. Yang sekarang ya. apakah plastik? Enggak, bukan. Bukan. Apa ya? Facial? Tahu. Kenapa? Apa? Facial. Habis, waktunya habis. Bukan. Siapa lagi? Saya, Ya, apakah berbahan kulit? kulit. Mungkin ada, Dompet? bukan. Kok tahu ya? Boleh lagi nggak? Ya, Alfa kesempatan terakhir.
Oke. Dari besi bukan, Kak? Enggak. Besi. Enggak. Berat, Pak. Mau besi. Ya, udah nggak bisa tuh, Pak. Apa? Makannya apa? Magnet bukan? Kan. Ya, habis. Satu peserta gugur. Ayo yang lain. Ayo, Bang Elvin, Bang Elvin, Bang Elvin. Ya, Tebak Bang Elvin. Iya, boleh. Mantu juga belum tuh. Elvin boleh tuh, Elvin. Pastor belum, Pastor. Nah. Enggak. Tebak aja. Anda bilang tuh. Salah paling nggak Apa ada cluenya? kan? Ada cluenya nggak? Tadi udah cluenya. Ulang kan lupa. Dia digunakan untuk mengikat sesuatu. Maksudnya kalau nggak ada dia bisa terlepas. Bisa digunakan setiap hari oleh orang tertentu yang menggunakannya. Apa dah ini? Tertentu seperti presiden. Andre kok juga belum tebak? Kok diam-diam? Sabar, saya lagi mikir nih apa orang-orang tertentu yang pakai barang itu. Ah, Lydia nih belum nebak. Nadia, kok diam saja? Ayo tebak dulu, Selma. Bilang. Enggak. Mikir lagi. Itu yang di Makassar jauh-jauh tuh Gina. belum. Laginya. Banyak kulit. Gesper. Udah ditanya. Kan. Lagi. Bulut nggak, bulut? Jawab, Dewi. Habis. Waktunya Saya. Apa? Makan emang? Ini makan kesempatan kedua ya? Iya, Matan kesempatan. Oke. Apakah berbentuk karet? Apa? Apakah berbentuk karet? Mungkin ada orang yang buat, tapi ini bukan. Ikat rambut. Kan. Satu. Habis waktunya, Martin. Saya agak. Ya. Andre. Bentuknya padat nggak? Padat. Ya. Padat. Padat. Batu batan, Andre. Ya, Robeng. bisa pegang begini loh. Tuing gitu. Waktu habis. Power bank. Kan. Dia untuk mengikat sesuatu kalian. Oh, ikat. Apa ya? Nadia mau coba, Serma. Aduh. Junet. Lagi mikirin. Nanya aja, kamu masih bilang. 2 kali, ayo. Habis ini masih ada barang lain nggak, Kak? Enggak, udah. Oh, habis. Oh, habis. Enggak, gue simpen untuk pertanyaan ke depan. Sama. Bisa, Kak. Saya, Kak. Ya, kita mulai ya. Iya. Bisa untuk beberapa barang? Enggak, dia khusus sih satu barang. Khusus satu barang. 3. Gantungan. 1. Habis. Untuk mengikat barang dari kulit. Weh, jangan Google weh, curang weh. Lulu itu berhubungan dengan HP nggak? Oh iya, Junet silakan. Ada lemnya. Ada lemnya, enggak. Bilang. Handphone. Manto. Apa ya? Lakban bukan ya? Kan. Nanoteknologi bukan, Kak? Enggak. Dia hasil buatan, tapi bukan teknologi. Nyambung deh. Baby mau jawab katanya. Baby. Baby, silakan. Itu bukan jam ya, Kak? Jam, kamu langsung mau nebak, bukan? 4. 2. Dulunya lagi, Kak.
Kak. Kak, perlu lagi Kak. Dia suka banget. Oh, gini, dia bisa berwarna-warni, bisa juga polos. Ya. Nyoba Kak. Ya boleh. Oh, iya. Boleh, silakan. Cara ngikatnya dijepit bukan? Jepit. Enggak. Apa ya? Ya, Anda benar. Enggak. Aduh. Mana sih? Mantuk. Ya, tidak ada yang mencoba. Bang Anto. Nadia tuh, Nadia. Bang Anto tadi Bang Anto. Nadia mau coba katanya. Dia mau coba. Clue lagi. Kita nggak mau coba lagi, kita. Ya, apa ini? Berhubungan dengan HP nggak, Kak? Enggak. Tongsis. Enggak. Mantuk. Sudah ya? Oke. Selesai. Mantuk. Bang Anto. Bang Anto tuh Kak. Bisa di. Bang Mau Anto. jadi kompresor dia. Iya Bang Anto. Anto lagi katanya. Udah ya? Oke, kotak ya. Oh, kotak. Enggak, bentuknya bukan kotak. Pinggang. Bukan. Udah. Oke, saya buka ya. Buat nentek. Apa sih sebenarnya? Kabel data. Kabel data ya. Tali buat nemtek. Nah, ini apa? Tali sepatu. Iya, Sepatu. tali sepatu. Benar. Astaga. Tali sepatu. Tadi saya mau jawab baru. Apa? Tadi saya juga mau jawab itu. Iyo. Tadi kalau chat Oleh Aci. Oke. Ya. Tapi nggak ada lagi Kak. Enggak, nanti setelah ini ya. Setelah ini karena pastor banyak keperluan, ada hal-hal penting. Jadi kita akan melakukan impartasi terlebih dahulu. Tapi sebelumnya satu kesempatan buat yang bersaksi. Setelah itu dilakukan impartasi. Setelah itu jangan kemana-mana. Kita akan ada games lagi, tapi belum kelompok. Ya, silakan Kak Nadia. Nadia, silakan. Benar, Andre? Nadia kan ya? Iya, Nadia. Ya, shalom. Shalom. Kedengaran nggak suaranya? Jelas. Dengaran. Jelas banget. Kedengaran. Enggak kedengaran. Ya, pertama terima kasih untuk waktunya yang diberikan kepada saya untuk bersaksi. Di sini saya bersaksi bagaimana saya mengirim Tuhan. Sebenarnya saya tidak, maksudnya di sini saya tidak kepengen untuk menjadi seorang pendeta, tetapi saya bercita-cita lain. Tetapi kenapa saya sampai di sini? Karena itu rencana Tuhan. Nah, di sini saya mau bersaksi di mana pengiringan saya di tempat ini atau di asrama. Saya berkuliah sebagai teologi atau sebagai menjadi seorang pendeta. Ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan yang saya hadapi. Waktu saya datang ke tempat ini atau ke Jakarta di sini untuk bersekolah ambil pendeta, itu tidak mudah. Itu tidak mudah bagi saya. Ketika saya sampai di asrama, begitu banyak karakter yang saya dapat. Begitu banyak karakter yang saya dapat yang berbeda-beda, dan di asrama apa yang saya tidak dapat di rumah saya dapat.
Dan ketika berjalannya waktu, di dalam pengeringan saya akan menjadi seorang hamba Tuhan, itu banyak yang saya merasa jenuh, merasa bosan dengan keadaan yang ada di asrama. Karena berbagai hal yang saya tidak dapat di rumah, saya dapat di sini, dan itu membuat saya tidak merasa bahwa kok saya sekolah seperti ini begitu. Maksudnya di dalam pengiringan saya Tuhan begitu banyak masalah yang saya dapat, begitu banyak problem yang saya dapat. Tetapi dari apa yang saya dapat di sini saya mau bagikan bahwa di dalam pengiringan akan Tuhan memang tidak mudah. Begitu banyak liku-liku. Tetapi saya mau berbagi bahwa di dalam setiap hidup, di dalam setiap apa, memang dalam setiap apa yang kita jalani, memang harus ada proses. Dan saya merasa bahwa kok saya seperti ini. Tetapi itulah maksud Tuhan untuk memproses saya untuk menjadi hamba Tuhan. Jadi di dalam pengiringan Tuhan, saya begitu banyak merasakan yang namanya kebosanan ya tadi saya katakan. Tetapi di dalam hal itu saya belajar bahwa hidup itu harus seperti itu. Hidup yang kita jalani harus kita syukuri. Karena apa yang kita hadapi saat-saat ini itu Tuhan punya rencana dan maksud. Jadi di sini saya mau bersaksi bahwa memang berat dalam pengiringan akan Tuhan, tetapi walaupun itu kita harus tetap semangat. Karena apa? Ketika kita dalam kelemahan ini dan ketika kita fokus di dalam apa yang kita hadapi, kita tidak akan maju. Oleh sebab itu marilah kita sebagai anak-anak yang memang kita dipilih harus menjadi apa yang Tuhan mau, supaya masa muda kita ini jangan terbuang sia-sia. Saya percaya ketika kita tetap bergantung dan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang kita hadapi. Dan saya menghimbau kepada kita semua, walaupun dunia berubah, keadaan boleh menekan saya dan saudara, tetapi marilah kita tetap kepercayaan kita jangan pernah hilang untuk Tuhan. Biarlah kita menjadi anak-anak muda yang bijaksana dan tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap pengeringan kita akan Tuhan, karena di dalam pengeringan akan Tuhan itu tidak mudah. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Nadia. Baik, saya serahkan kepada Pastor. Ya, shalom semua. Shalom Pak. Ya, luar biasa. Baby yang ada di Makassar. Ya, Kasari yang ada di dalam kendaraan, berhati-hati. Ya. Kemudian Jerry. Ya, Kak Fris yang ada di Halmahera. Ini banyak sekali ini. Kak siapa nih? Kak Gea ya. Kak Elvin Gea. Ya, luar biasa. Untuk semua Dai-commerce hebat, kita akan masuk untuk impartasi. Dalam kesempatan yang baik ini, saya dari kantor Sinode ingin menyampaikan satu hal yang luar biasa yang Tuhan titipkan untuk setiap kita di FIF tahun 2020 ini. Meskipun kita dibatasi dan terbatasi, saya terlalu yakin sungguh bahwa kekuatan dan kuasa Tuhan ini tidak akan pernah dibatasi oleh apapun dan siapapun. Saya ajak kita buka satu bagian firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan 14. Yohanes 14 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Ya, meskipun kita mute ya, kita baca di tempat kita masing-masing ya, pada waktu hitungan ketiga kita akan memulainya. Yohanes 14 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Bila sudah, pada hitungan yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku,
Ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Kemudian sebentar, sebab aku pergi kepada Bapa, ya, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Menarik, Daikomers yang terkasih di dalam nama Tuhan, kata percaya kepadaku di sini sesungguhnya bukan saja kita percaya tentang Yesus. Ya, percaya kepadaku menegaskan bahwa kita bukan saja percaya tentang Yesus, tetapi juga kita harus percaya kepada Yesus. Ini adalah dua hal yang berbeda. Percaya tentang Yesus berarti perihal cerita, kisah, perbuatan, karya tentang Yesus. Ya, tapi tidak sekedar hanya itu. Melainkan Tuhan menginginkan kita percaya kepada Dia. Berarti Dia seutuhnya, Dia pribadi, Dia yang datang, Dia yang melakukan berbagai karya dan punya rencana indah bagi setiap kita. Nah, kalau seandainya kita percaya kepadanya, Dia katakan di situ bahwa engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini jaminan Tuhan. Ya, kalau engkau percaya kepada saya, bukan saja tentang saya, tetapi saya, kuasa saya, ya, keberadaan saya, kemampuan, kekuatan, rencana saya, maka engkau yang percaya itu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak hanya saya lakukan, tetapi engkau juga akan melakukannya. Bahkan di situ dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Ini menarik. Dan Daikomers, pekerjaan-pekerjaan yang dimaksudkan di sini tidak hanya berorientasi pada mujizat, ya, tetapi juga pada yang lainnya, termasuk di dalam impian kita, rencana kita, dan segala hal yang kita buat tentunya berdasarkan perkenanan Tuhan. Ya, termasuk pertobatan daripada orang-orang yang mencari, ingin mengalami keselamatan yang daripada Allah. Ya. Nah, pada kesempatan FIF tahun ini kita bicara tentang history maker, pembuat sejarah. Saya mau katakan kepada kita bahwa seperti pohon, ya, buah-buahan akan ada musimnya tentunya. Ya, untuk dia berbuah, menjadi tua dan kemudian mati. Demikian pula hidup kita. Ada saatnya di mana hidup kita ini bisa produktif, namun ingat, ada waktunya pula kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Waktu tersebut itu kapan? Pertanyaannya demikian. Ya, tentu saat kondisi fisik tidak memungkinkan. Entah karena suatu penyakit, faktor usia, tidak diberikan lagi kesempatan atau menutup usia. Oleh karenanya, firman Tuhan menasihatkan kita agar mengerjakan yang patut dikerjakan tanpa kita menunda. Jadilah pembuat sejarah, history maker tersebut, melalui karya-karya yang bisa kita lakukan, yang bisa, ya, dan bukan yang tidak bisa. Makanya firman Tuhan itu selalu bilang begini, berikanlah apa yang ada padamu dan bukan apa yang tidak ada padamu. Jadi Tuhan ini adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang objektif, tetapi Tuhan juga yang menyediakan kuasa melebihi apa yang kita pikirkan. Dan di situ dia akan menyediakan kekuatan, kelengkapan untuk kita bisa meraih apa yang menjadi impian kita. Jadilah, sekali lagi, jadilah pembuat sejarah yang melalui karya-karya yang bisa kita lakukan dan bukan yang tidak bisa kita lakukan. Sesuai talenta dan panggilan hidup. Mungkin tolong ditampilkan, host, tolong tampilkan tampilan pemandangan. Ya. Saya mau sampaikan, oke, baik, nanti kita akan melihat. Ya. Sambil menunggu, saya akan bagikan ini. Seorang pria Perancis, ya, merasa hidupnya tak berarti sepeninggal istrinya dan putra tunggalnya. Ia pun meninggalkan ladangnya yang subur di lembah. Ya. Lalu memilih seekor domba dan pergi ke daerah Sivenan di Paris, Prancis. Daerah yang hanya tersisa reruntuhan, sebab penduduknya sudah pergi meninggalkan daerah tersebut. Menyaksikan keadaan tersebut, terpikirlah olehnya untuk menanam pohon.
Tujuannya apa? Agar daerah itu tidak menjadi gurun. Saat menggembalakan dombanya, ia memungut biji pohon oak, ya, biji pohon oak sebanyak mungkin. Setelah 3 tahun, ia berhasil menanam 100.000 pohon. Ya, sekali lagi setelah 3 tahun, ia berhasil menanam 100.000 pohon. Ia juga berdoa kepada Tuhan supaya diberi waktu hidup beberapa tahun lagi buat melanjutkan pekerjaannya. Nah, ketika ia meninggal di tahun 1947, ia berjasa membuat salah satu hutan terindah di Perancis. Daerah itu telah dihuni kembali, di mana penduduknya hidup bahagia. Tapi mereka tidak pernah tahu harus berterima kasih kepada siapa atau siapa yang berjasa sehingga mereka bisa menikmati bagian itu. Ya, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik, ya, yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Tentunya kalau kita baca di dalam Efesus 2 ayat 10 di sana menceritakan atau menegaskan tentang itu. Nah, kalau kita lihat di screen kita, maka kita akan bisa melihat ya tumbuhan hijau, tanaman hijau, pohon-pohon yang hijau. Yang dulunya itu gersang sekali. Ini daerah Sevenan di Prancis. Ya, tapi saat ini daerah itu dingin, daerah itu sejuk. Dan orang-orang kembali membangun kehidupan di sana. Ya, namun mereka tidak tahu mereka harus berterima kasih kepada siapa karena dia sangat misteri sekali. Ya, namun mereka saat ini menikmati apa yang dia buat. Ya, nah di dalam Efesus 2 ayat 10 kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah memang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi kalaupun nanti kita ke depan ini akan menemukan sesuatu hal yang baik yang kita harus kerjakan, sesungguhnya itu sudah ada di hati Allah dan Allah menyediakan itu bagi kita dan kita diinginkan olehnya untuk hidup di dalamnya, berbuat produktif dan kemudian akhirnya menjadi dampak bagi banyak orang. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita mau memikirkan apa yang bisa kita lakukan sesuai dengan potensi yang ada dalam diri kita, bukan yang tidak ada dalam diri kita ya, tetapi potensi yang ada di dalam diri kita. Atau malah bermasa bodoh membiarkan hidup mengikuti arus, mengalir begitu saja tanpa melakukan terobosan yang berarti dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, screen boleh ditutup, kemudian saya ingin melihat kita semua. Host tolong. Ya, oke, baik. Ya. Jadi kembali tadi saya katakan, atau kita mungkin merasa bermasa bodoh, ya, membiarkan hidup mengikuti arus, mengalir begitu saja tanpa melakukan terobosan yang berarti dan bermanfaat bagi banyak orang. Ya, mari saya ajak kita bersama-sama dimanapun dalam kondisi apapun saat ini, ya, apalagi pandemi ini ya merata di ke semua kalangan. Ya, mari kita bersama-sama lihat bukan keluar, tapi lihatlah ke dalam diri kita dan temukan segala sesuatu yang dapat kita kerjakan. Ya. Sekali lagi, pandemi ini terjadi dan berdampak ke semua kalangan. Dimanapun orang itu berada, dia terdampak dengan kondisi ini. Tapi melalui pandemi ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk bukan melihat keluar, tetapi melihat ke dalam. Ya. Lihat ke dalam diri kita dan temukan segala sesuatu yang dapat kita kerjakan. Ya, segera kerjakan, segera, ya, karena tidak ada waktu lagi untuk setiap kita. Ya, segera kerjakan apa yang bisa kita kerjakan tanpa kita tunda, selagi kita masih memiliki tenaga dan kemampuan. Karena ingat, di dunia orang mati tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi hikmat, tidak ada lagi kreativitas. Yang ada adalah penilaian Tuhan yang Tuhan jatuhkan bagi setiap perjuangan yang kita bisa lakukan selama kita ada di muka bumi ini. Saya berharap dalam FIF 2020 ini, mari kita bersama menjadi Daycomers pembuat sejarah. Ingat, ini menarik. Ya, marilah kita menjadi Daycomers pembuat sejarah melalui pikiran dan karya kita. Dan bukan sebaliknya, menjadi korban sejarah. Ya, jangan sampai orang bilang bahwa pada waktu sebelum masa pandemi orang itu memang sudah tidak punya daya juang. Nah, pada waktu dia kena pandemi dia lebih-lebih lagi tidak berdaya. Kita tidak mau menjadi korban sejarah. Yang ada adalah kita mau menjadi pembuat sejarah
Dan itu adalah kemauan Allah juga, keinginan Allah juga, rancangan rencana Allah awal mulanya. Sehingga dia memanggil, dia menciptakan kita kembali, dia memperbaharui kita supaya kita mampu menyelesaikan apa yang menjadi impian dia yang dia taruhkan dalam hidup kita. Kalaupun mungkin e-commerce tidak sempat menikmati hasilnya, saya terlalu yakin. Kalau kita menjadi pembuat sejarah, ya, dan kalaupun e-commerce nanti tidak sempat menikmati hasilnya, percayalah, kelak pasti akan ada generasi yang akan menikmatinya. Apakah itu adik-adik kita, apakah itu anak-anak asuh kita, anak-anak didik kita, apakah itu saudara-saudara kita yang lainnya, bahkan kalau kita sudah berumah tangga, mungkin mereka adalah anak-anak kita. Yang terpenting di sini, jadilah perintis itu, jadilah pembuat sejarah, dan biarlah kiranya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Saya ajak kita buka satu bagian lagi firman Tuhan, Yesaya 54 ayat 2-4. Ini adalah firman Tuhan terakhir dari saya pada kesempatan FIF 2020 kali ini. Yesaya 54, maaf, ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Ayat 2 hingga ayat yang ketiga. Bila sudah, kita sama-sama membacakannya. Demikian firman Tuhan 1, 2, 3. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Ya, ini menarik. Jadi kita tidak perlu menghemat apa yang menjadi kekuatan, apa yang bisa, apa yang Tuhan taruhkan pada kita. Ya, dalam setiap kesempatan di hari-hari kita, mari kita lakukan semaksimal mungkin. Sekali lagi, lihat diri kita dan jangan lihat di luar. Karena di luar kondisinya selalu menantang kita. Tapi di dalam kita ada sumber daya, ada kuasa, ada kekuatan, ada janji, ada firman Allah. Yang kalau firman itu keluar dari mulut Allah, tidak akan pernah kembali sia-sia. Kiranya impartasi dari saya pada saat ini akan memotivasi kita dimanapun kita berada, sehingga jadilah pembuat sejarah dan bukan menjadi korban sejarah. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mengakhiri, saya izinkan saya untuk berdoa, doa firman ini. Mari kita satu berdoa, satu dalam doa singkat yang saya naikkan kepada Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, berikanlah kami hikmat dan kekuatan untuk menggunakan setiap potensi yang Engkau berikan bagi kami, agar setiap karya kami, apa yang kami pikirkan juga, bisa memberkati orang lain. Bahkan generasi setelah kami. Kami mengaminkan ini karena di dalam Engkau tersedia berkat, janji, kekuatan, bahkan penyertaan itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saya kembalikan ke host. Silakan. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Semoga e-commerce, puji Tuhan ya, kita diberkati dengan apa yang sudah Pastor berikan pada kita setiap hari ini tentang firman Tuhan. Jadilah pembuat sejarah ya, jangan jadi korban dari sejarah. Oke. Sekarang kita akan lanjutkan dengan Kak Serma ingin berbagi sesuatu dengan kita. Shalom semuanya. Shalom. Oke, baik. Di mana waktu pertama memutuskan apa ya kuliah, tapi Tuhan punya rencana lain. Tuhan izinkan saya mengalami suatu masalah. Kayaknya waktu itu saya sudah pernah bersaksi waktu di ibadah di gereja. Tuhan perhadapkan saya dengan suatu masalah, tetapi dalam menghadapi masalah tersebut, saya melihat bahwa Tuhan masih
sayang kepada saya, walaupun dalam keadaan mau dibilang panik ya dalam menghadapi cobaan tersebut, tapi penyertaan Tuhan itu masih ada buat saya, walaupun menghadapi masalah yang besar, tapi dia tetap dan bersyukurnya Tuhan membawa saya ke tempat ini dan beribadah di gereja GKRI Isa Al-Masih. Itu saya sangat bersyukur. Di situ saya tidak pernah menyangka kalau akan diberikan tugas untuk melayani. Saya percaya Tuhan izinkan masalah tersebut untuk saya hadapi. Tuhan punya maksud dan tujuan buat hidup saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Erma. Yang sudah bisa diberikan, terima kasih juga Kak Nadia. Oke, kita lanjut ya. Untuk permainan yang kedua, kita akan bermain. Permainan kedua adalah charades atau tebak kata. Ya, tapi ini bukan tebak kata, ini adalah kita, sebentar, saya satu lagi ya, kalian tunggu sebentar ya. Kalau ada yang mau bawa minum ke depannya, boleh dibawa. Kalau minum, nggak usah ditutup-tutup kameranya ya, nggak apa-apa, minum aja, tapi ya jangan sampai glug-glug gitu, nanti kita di sini yang nggak minum kan juga. Nah, makan, Kak. Jangan, kalau makan tahan dulu sebentar. Sebentar lagi kita kan selesai. Ya, saya punya 5 kocokan di sini. Nanti kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Permainan ini judulnya adalah charades atau tebak kata. Jadi saya bacakan dulu ya. Yang pertama adalah tebak gerak dengan judul nats dalam Alkitab. Tebak gerak dalam Alkitab. Jadi seperti apa? Kalian nebaknya itu seperti ini nanti anggota kelompoknya. Kan nanti salah satu kan bergerak-bergerak. Nanti kelompoknya menebak itu apa? Contohnya jawabannya ya, jawaban jadi contohnya silsilah Yesus Kristus gitu. Mungkin dia tebakin ini, terus abis itu aduh runtutannya apa begini terserah. Nah, terus kemudian atau kelahiran Yesus Kristus itu ada di Nats. Coba kalian buka Alkitab ya, kalau masih bingung apa sih maksudnya, kalian buka Alkitab, ada tuh judul yang paling atasnya. Nah, itu yang tebal-tebal tuh warnanya agak keterang. Nah, itu judul Alkitab namanya, Nats-nya ya. Nah, jadi kalian tebaknya yang itu ya. Terus nanti yang kasih gerakan itu tidak boleh bersuara, tidak boleh bersuara apapun. Lalu dia hanya menebak kalau misalnya iya, itu. Nah, misalnya contoh, misalnya dia jawabnya misalnya harusnya jawabnya cuma Yesus, kelahiran Yesus. Dia jawabnya Yesus Kristus. Ya, terserah bagaimana kalian bergerak memberitahu dia bahwa itu jawabannya yang seperti itu. Nanti kalau benar-benar jawabannya sudah satu kalimat, iya, baru kalian buka mic kasih tahu, iya itu jawabannya, ya. Nah, saya akan menyebutkan ke anggota kelompok kalian, dan kalian sendiri nanti yang di kelompoknya akan menentukan siapa ketuanya. Maksudnya ketua itu dialah yang akan bergerak untuk memberitahukan tentang cerita ini, gitu ya. Nah, kemudian saya akan memberi caranya gimana sih? Nah, kalau kalian tahu charades itu permainannya biasanya menggunakan handphone di sini ya, atau menggunakan satu papan di sini. Nanti yang di sana nebak kalian yang kasih tahu gitu kan. Nah, saya akan nebak. Tapi kalau ini kita dibalik. Yang dibalik itu adalah saya akan me-WhatsApp si ketuanya. Ya, saya akan me-WhatsApp ketuanya. Contoh nanti yang dipilih adalah ketuanya Fris. Saya akan me-WhatsApp Fris, ini yang harus kamu gerakan gitu ya. Nanti anggota kelompoknya Fris akan menebak apa
siapa yang free sedang gerak-gerakan itu ya. Seperti itu, tapi di sini makanya saya bilang tadi semua harus tangannya di atas. Saya mohon di sini kejujuran dari setiap ketuanya. Ya, kejujuran dari setiap ketua, tidak boleh kasih tahu kepada anggota-anggotanya ya. Nanti mereka yang akan menebak. Nah, terus kemudian syaratnya ketua tidak boleh memberitahu anggota jawabannya dan akan didiskualifikasi jika ketahuan ya. Terus dari mana ketahuannya, pasti Tuhan kasih tahu aja deh. Kalian jujur atau tidak. Nah, lalu kemudian selama kelompok bermain, kelompok yang lain itu harus tangannya diam aja gitu ya, nggak boleh memberitahukan atau tapi kalian boleh berinteraksi dengan boleh ketawa, boleh segalanya boleh. Terus kemudian setiap kelompok diberikan waktu 2 menit untuk menebak, 2 menit untuk menebak. Nah, pemenangnya siapa? Pemenangnya adalah yang tercepat, yang benar, dan yang sesuai aturan. Ya. Ini tercepat dan yang benar dan sesuai aturan. Mengerti ya? Sekarang saya akan membagikan kelompoknya. Kelompok pertama, ingetin, kalian ada di kelompok siapa? Kelompok pertama, Andre, Yako, Fris, Sari, Gaby. Ya, kelompok yang pertama adalah Andre, Yako, Fris, Sari, Gaby. Kelompok kedua, Ichel, Jerry, Tania, Dina. Ichel, kelompok kedua, Ichel, Jerry, Tania, Dina. Kelompok yang ketiga, Alpha, Baby, Lydia, Gita. Alpha, Baby, Lydia, Gita. Ada jawab satu lagi, Kak. Enggak. Yang berguna itu yang bisa menjawab, oke? Yang kelompok keempat, Esther, Ricky, Moses, Nadia, Serma. Esther, Ricky, Moses, Nadia, Serma. Kelompok kelima, Semi, Martin, Elgea, Miss Email, Aci. Semi, Martin, Elgea, Miss Email, Aci. Oke? Kelompok 1. Siapa ketua itunya yang akan bergerak? Asari. Nah. Ini lagi nyetir itu. Bagaimana dia? Tadi udah Iya. nyampe kan? Udah nyampe. Enggak, aku udah Udah sampai. Kok tahu? Kok tahu sih? Udah nyampe. Asari aja yang gerakin ya, kita yang jawab. Oke, Sari. Kelompok 1. Iya, Sari. Kak. Kelompok 2. Icel. Icel. Kelompok 3. Pak. Bingung. Alfa. Bingung, Kak. Apa aja? Loh, Alfa. Alfa. Ya, dulu kalian. kita belum musyawarah mufakat. Kelompok berapa? Suaranya keluar, makanya langsung gunakan mic-nya untuk bersuara. Kelompok 4. Siapa? Saya. Apa? Halo, lu kelompok berapa? Oh, Junet ya? Serma. Sorry, Makanya, Net, jangan tidur, Net. Tadi sebenarnya Capek Junet ada di tidur, kelompok 3, cuma Junet nggak masuk tadi, maaf ya. Junet udah sama gua. Net. Bang Anto juga belum masuk. Alfa. Ah, Tadi siapa, Alfa apa Junet? Iya. siapa dong? Enggak tahu. Enak. Sweet, Net, sweet. Pak Enggak, Anto belum dimasukin, Kak, katanya, Kak. Siapa? Iya. Bang Anto. Bang Anto. Bang Anto. Bang Anto masuk ke kelompoknya Icel. Oke. Oke. Nomor 4. Net, Jadi siapa, Net? Alfa apa Junet? Siapa ini kelompoknya ya? Ayo deh. Baby, Lydia, Gita, pilihnya siapa? Alfa. Pak, yaudah. Stop. Kelompok 4 itu siapa? Nadia aja, nanti saya yang tebak. Nadia bisa nggak? Yang salah, Nadia tuh bisa nebak. Yaudah, Nadia yang bergerak ya. Ya. Orang mana dia yang jawab. Iya, di mana-mana Nadia yang jawab coba. Ya nggak apa-apa. Oh gitu. Nomor 5. Gimana? Nggak. Enggak, sebentar. Ini kita masih musyawarah mufakat. Ya udah. Kelompok 5.
Diki Email. dong yang gerak. Siapa? Email. Hah? Oh, Kaci. Gerak. Oke. Tip. Jadi kelompok 1 Sari, kelompok 2 Icel, kelompok 3 Alfa, kelompok 4 Nadia, kelompok 5 Aci. Saya masukin ke sini ya. Ini soalnya kalau 1, 2, 3. Saya nggak akan ganti-ganti lagi. Untuk kelompok 1, kalian dapat soal nomor... Mana sih saya? Kok hilang saya? Nah. Halo. Nomor 5 ya. Soal nomor 5, nomor 1 soal kelompok soal nomor 5. Kelompok 2, kelompoknya Icel akan dapat soal nomor 4. Kelompok 3 akan dapat soal nomor Jeng. 3. Ya. Ya, 3 dapat 3. Ya. Kelompok 4 dapat soal nomor itu ya bisa urut 2. Saya nggak urut loh. Dan kelompok 5 dapat soal nomor 1. Ya. Sekarang saya akan WA-WA-in satu-satu ya. Saya akan WA-in. Jadi nanti langsung gini. Waktunya kan 2 menit. Setelah 2 menit ketebak atau tidak ketebak itu berhenti. Lalu lanjutkan ke kelompok 2. Langsung ya, Icel. Lalu lanjutkan lagi langsung ke setelah 2 menit lanjutkan lagi langsung ke kelompok Alfa. Langsung lanjutkan lagi ke kelompok Nadia, lanjutkan lagi ke kelompok Aci, ya. Jadi saya akan WA dulu. Nanti Mohon kerjasamanya ya, tim gua. Ayo yel-yel kelompok 4 yuk. Nggak pakai yel ya, udah. nggak usah. Ayo kelompok 1. Pasti bisa. Ayo. Ayo kelompok 1 gitu. Ayo. Kelompok 3 kita bubar aja yuk. Kita harus menang. Kadina tadi siapa aja Kadina kelompok kita Kadina? Pasti diimamin. Anto. Bang Anto, Kadina, Tania, aku. Tania. Terry sama Kadina. Terry masuk di Terry. Junet. Terry udah masuk belum? Udah, Kak. Ya, sebentar ya. Tahan, jangan kasih tahu kelompoknya. Junet mana Junet? Apaan sih? Bagus. Ya, mohon kerjasamanya lah, Net. Icel, saya akan kirim ke Icel ya. Tiap tahun kita nggak pernah menang soalnya. Ini bunyi keresek-keresek dari siapa ya? Ada headsetnya. Yo, siapa? Itu tuh. Icel, saya kirim. Kan surinya kurang kencang. Masuk nggak Icel? Udah. Oke. Sekarang Alfa. Yo. Saya matiin data ah. Alfa mut suaramu Alfa. Gak mau. Alfa masuk nggak? Yang lain mut suara biar per kelompok aja. Iya, nanti kalau udah main langsung per kelompok ya, yang lain di mute. Saya kirim ke Nadia sekarang. Alfa masuk kan? Masuk Kak, masuk. Masuk. Nadia, sekarang saya kirim ke Nadia. Iya. Masuk nggak Nadia? Ayo semangat Nadia. 4. Sekarang saya kirim ke Aci. Aci terima. Oke. Yuk, sekarang coba timekeepernya sudah siap juga, Kak Sali? Oke. 2 menit ya. Yang lain di mute, kelompoknya saja yang bersuara. Sudah kelompoknya Sari? Tadi kelompoknya Sari? Udah siap.
Kita nggak boleh mikir dulu nih Kak gerakannya. Kak, boleh pakai gambar nggak, Kak? Enggak, bergerak ya. Makanya yang Bergerak. lain, yang kelompoknya Sari bisa pin Sari gitu, maksudnya digedein biar kelihatan banget gitu Sarinya ya. Nggak boleh pakai clue gitu ya omongan. Enggak boleh. Yaku mana Yaku? Kecuali Tolong gini, sportif ya. nggak susah kan? Enggak, bisa kok ya. Iya, bisa kok. Ayo. Bisa. Sari udah berpikir, saya kasih waktu sebentar deh. Setengah menit, bisa nggak? 15 detik aja deh, bisa kan Sar? Yang lain mikir. Kelompok Kasari itu, Kasari, nanti kalau misalkan judulnya berapa kata nanti saya tanya, kalau 2 kata atau gitu-gitu nanti bilang iya ya. Biar kita ketahuan judulnya. Iya, ngangguk. Iya. Oke, siap Sari? Ya, oke. Kelompok 1, Andre, Yako, Fris, Sari, Gaby, silakan dimulai dari sekarang. Ayo Kak gerakannya. Rambut panjang. Panjang. Bu Yesus. 2 kata kah? 2 kata. 2 kata. Apa ya? Cantik. Tidak ada judul cantik dalam kita. Oh iya. Rambut. Simpson bukan? 2 kata. Maria. Harun rambut panjang kah? Rambut itu. Oh, iya, beda ya. Rambut. Diikat. Jepitan. Simpson bukan? Tuh, cantik, Andre. Wanita anggun. Wanita udah betul. Wanita. Lemah lembut. Gunawan. Wanita pintar. Wanita memintal. Talenta. 10 talenta ya. 30 detik lagi. Berpikir. Ini. Smart, pintar. Wanita pintar. Talenta, 10 talenta. Cerdas. Wanita bijak. Cerdas. Wanita bijak. Bijaksana, wanita bijaksana. 5. Iya, wanita bijaksana. 3, 2, 1. Wanita bijaksana bukan? Waktunya habis. Kita jawabannya. Jangan dikasih tahu dulu, jawabannya. Tunggu. Siap-siap kelompok 2, Icel, Jerry, Tania, Dina, dan Bang Anto ya. Oke, yang lain di-mute, silakan. Sari jawabannya jangan kasih tahu dulu. Nanti ya. Oke. Kelihatan nggak sih? Ayo tebak aja. Nggak kelihatan itu kamera. 5 roti belikan ya. Ini. Bukan. Apa itu? Lampu. Bebek. Menjadi cahaya. I love you. Bersinar. Kasih yang menabur. Apa ini? Sisa 1 menit lagi. Apa ya? Mencintai. Ayo. Apa nih?
Memberikan. Apaan sih itu? Kasih. Oh, Cahaya. Menjadi cahaya yang terang. Cahaya terang. Cahaya Menerangi. 30 detik. Menjadi cahaya menerangi. Cahaya. Penabur cahaya. Cahaya. Cahaya yang menerangi dunia. Garam dan terang. Terang dan gelap. Oh. 10. Terang dan gelap. Detik lagi. Apa ya? 5. Itu apaan? Buka suara. 2. 1. Selesai. Icel tahan. Icel. Sekarang kelompok 3 ya, kelompoknya Alfa. Bubar. Kalian tebak aja. Ini nats Alkitab. Kalau kalian tahu itu apa, ya kalian ingat di Alkitab itu apa. Gitu loh. Ada nggak judul seperti itu? Gitu kan? Dikaitkan seperti itu aja. Nah, kelompok 3, Alfa, Baby, Lydia, Gita, dan Junet. Oke, siap-siap untuk kelompok 3 dimulai dari Berjalan. Jalan. Iya kata. 3 orang berjalan. Berjalan. Ya, berjalan 3 kata. Berjalan di atas air. Berjalan bersama. Apaan sih ini? Ini dijawab tadi kayaknya. Siapa tuh? Perjalanan. 1 menit lagi. 3 majus dari timur. Yang tadi jawab ada arah mata angin tuh. Apa? 3 orang majus dari timur. 3 orang majus ya. Ya harus sempurna. Ya, pakai suara dong, Pak. Suaranya tolong ya. Gambarnya. Apa sih? Berjalan 30 detik lagi. Orang Baby. udah ya. Jawab aja sih. jalan. Lima, 4, 3, 2, 1. Stop. Belum sempurna. Stop. Udah ya. Stop. Allah. Tahan. Tidak boleh kasih tahu ya. Oke, sekarang kelompok 4. Kelompoknya. Yel-yelnya dulu dong. Kelompoknya Nadia. Kelompoknya Nadia yaitu Esther, Vicky, Moses, Nadia, dan Herman. Oke. Dimulai dari sekarang. Belum, Nadianya mana nih? Mana? Mana Nadia? Nggak ada. Nadia menghilang. Saya kan ada. kelihatan juga di sini. Udah. Mana? Kenapa? Terus berjalan. Nadia nggak ada. Kelihatan di situ ya? Udah kelihatan. Ada. Ada. Ayo, Nat. Saya Ulang nggak aja. kelihatan. Tuan ya. Nadia yang nggak lihat dia. 1 menit. Belum kok. Ayo. Belum. Kalian lihat Nadia nggak? Lihat. Coba Oh, Nadia iya. swipe dulu ke kanan. Nadia swipe dulu ke kanan coba. Kanan. Coba swipe kanan atau kiri cari Waktu Nadia. jalan ya. Waktunya saya kan. Cancel dong. Ayo kelihatan.
Saya kan baik hati. Yo, itu sudah. Udah belum? Belum. Mana Nadianya? Kita. Kapan kok Nadia di sini? Udah, dia nggak bisa lihat diri sendiri. Enggak, maksudnya saya nggak bisa lihat teman-teman. Dia nggak bisa lihat Nggak bisa lihat kita. Loh. Ada yang bisa bantu kah? Apa dia? Udah cerita. Ada kelompok lainnya. Yang penting kan teman-teman lihat Nadia. Iya, yang penting Nadia suara aja. Yang penting kan teman-teman. Yang penting kan teman-temannya lihat. Yang buat gerakan Nadia kan. Enggak dong, tolong dong. Tolong disamakan sama yang lainnya. Waktu ya. Ki, Nah, udah apa-apa. belum? Yuk. Udah. Udah kelihatan. Kalian bisa lihat nggak? Enggak, di Nadia yang nggak bisa lihat kan itu. Nadia nggak bisa lihat. Enggak, gini. Stop. Nadia, kita bisa lihat Nadia di sini. Iya, Nadia kan Tapi Nadia kedengeran nggak suara kita di sana? dengar. Nadia dengar suara. Ya sudah, jadi gini, kalau memang itu jawaban yang salah, Nadia kasih silang tangan. Itu Nadia di pin itu. Kamu ngangguk aja. Mengerti? Iya. Contoh ya, saya misalnya bilang kucing, gitu. Kalau itu jawaban yang benar, Nadia gimana? Kucing, saya jawabnya. Kalau itu benar, kamu harus gimana? Jempol. Iya. Jempol. Kalau benar, ya. Atau jempol, atau kasih jempol. Jempol. Kalau misalnya salah, kasih Anda Silang. tangannya disilang. Kalau salah, Anda silang. Iya. Ya, mengerti ya? Gak apa-apa, jangan panik ya. Nanti waktunya dikasih tahu, yang penting dari cetukan. Oke, ya udah, Kak Dina misi. Ayo. Dina misi, kasih Nadia aja di situ ruangnya. Oke. Udah, mulai nih. Coba Nadia dipin kek. Lu, hitung lu. Mulai lu. Ya, ayo Nadianya dipin 1, dong. oke. Ya. 3. Tunggu, belum. Gunung. Udah mulai ini. Sebentar, hitungan dari saya ya. Lama. 1, 2, 3. Tempat. Salah. Gunung. Menara. 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 Oke, lanjut. Menara apa ya? 2 angka ya. 2 angka. 2 kata. Ayo. Ya, ayo lanjut sudah. Menara. Menara Babel. Menara Babel. Menara Babel. Yeay, Menara Babel. Gampang mah itu. Gampang itu hitung soal itu. Soal tak tukar. Iya. Saya Contohnya kan ya. cocok tadi, bukannya saya ambil ya. Ya, Akhirnya menang juga. Walaupun dia tidak dengan kalian, tapi dia bisa kasih tebakan loh. Wah, luar biasa kelompoknya hebat. Ayo kelompok panelnya. Ya, Oke itu Ricky. Oke, satu kelompok lagi. Terakhir adalah kelompok 5. Kelompoknya Semi, Marten, LGA, Miss Email, dan Aci. Oke, siap Aci? Oke. Gaby bisa pin Aci, silakan. Dimulai dari kemarin. Sekarang. 5. Saya. 5 macam dasar 5 aku. Ada 5, Aku. ada 5 kata maksudnya, bukan. Oh, 5 kata, oke. 5 kata. Sama. Akulah pokok anggur yang benar. Akulah jalan Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan. Saya. Tuhan.
Tuhan. Akulah terang dunia, akulah terang dunia. Tunggu ya, tunggu. Tunggu. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Sisa 1 menit ya. Aku. Apaan? Aku mati di atas kayu salib. Aku tahu kamu. Aku. Aduh. Aku telah menebus kamu. 30 detik lagi. Aku menebus engkau. Aku bingung. Saya. Aku bingung. 5, 4, Aku telah berkorban. 2, 1. Habis. Ini paling susah kayaknya. Ini susah. Waduh, susah banget. Catnya mana? Apa? Soalnya jawabannya? Bentar dulu, belum. Oke, kita akan cari satu pemenang lagi. Yes. Nah, Kelompok 1. Ya, kasih kesempatan 1 menit lagi kepada setiap kelompok yang belum berhasil, ya. Tapi kalau dari susunan ini sudah berhasil, ada dapat jawabannya apa? Belum Miss Email. Sebentar, ini dapat kesempatan ini, ya. Sebentar ya. Kelompok yang tadi kelompok 4 yang udah berhasil ya. Bisa dimulai dengan kelompok 2. Lu 1 menit aja waktunya. 1 menit aja ya. Kelompok 2 aku ya. Ya, Icel tolong di pin. Kelompok 2, Icel, Jerry, Tania, Dina, Anto. Udah siap, Icel? Siap. Oke, dimulai dari sekarang. 5 kata. Mana foto dia lagi nih? Oh, bentar. Cari foto dulu. Ini belum. Udah apa belum? Belum ya? Belum, sabar. Waktu habis ini. Belum. Apa ini? Waktu jalan. Lu stop jaringan aja. jelek, jaringan jelek. Stop lu. Iya, stop, Sal. Udah ya. Bisa aja. Oke. Oke, siap, sudah. Kelompoknya yang lain tolong bersiap dari sekarang. 5 kata. Garam dan terang dunia. Akulah garam. Kamu adalah garam. Kamu adalah garam. Kamu adalah apa itu? Adalah garam dan terang dunia. Kamu adalah garam dan terang dunia. Itu udah 5 kata. Terang dunia, menjadi garam dan terang dunia. Dikit lagi. 20 detik lagi. Kamulah garam dan terang dunia. Kamulah terang. Lupa terang. Lupa nih. Menjadi cahaya yang menerangi dunia. 2. Kamu adalah terang. Apaan sih jawabannya? Kelompoknya Ica. Repot banget. Jawabannya adalah bukannya cuma terdiri dari 5 kata terus kalian sambung-sambung tuh kata-kata garam dan terang dunia. Judul nats yang ada di Alkitab adalah garam dunia dan terang dunia. Kelompoknya ya. Garam dunia dan terang dunia. Ada kelompok Sari. 1 menit. Oke, Kak. Kelompok Sari. Andre. Udah siap belum? Siap. Tunggu. Ayo Andre, Pris,
Sari, dan Gedi. Oke, ini menang ini. Kak Sari berapa kata? Oke, dimulai. Banyak. Dimulai dari sekarang. Berapa kata, Kak? 2 kata. 2 ya. Pala. Kepala. Bijaksana, bijaksana. Bijaksana udah betul kan? Bijaksana udah betul nih. Oke, terus lanjut. Bijaksana kan udah betul. Bingung. Bijaksana dalam mengambil keputusan. Bijaksana mengambil keputusan. Ya, ada dalam kitab itu. Bingung. Wanita bijaksana. Bukan wanita. Iya. Lagi Andre. Wanita bijaksana. Bijaksana dan satu lagi Antoni. Benawan. 5. Bijaksana dan 3. Bijaksana dan bijaksini. Apa sih? Habis. Satu lagi bijaksana, satu lagi bodoh. Astaga. Gitu tapi gak enak. Lalu sih. Gadis Bukan yang bijaksini. bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kalian nggak tahu udah begini-begini itu gadis. Muka gue belum mencontohkan muka orang bego ya? Iya, kurang Habis bodoh. bilang 2 kata ya, Di. Kurang. Bodoh tak sopan. Ini itu loh. Ini sesuai dengan judul perikop setiap pasal yang ada, maksudnya setiap ayat yang ada dalam kitab. Gadis-gadis yang bijaksana dan bodoh. Gadis-gadis yang bodoh. Coba Andre cari di Alkitab ada nggak? Ada sih. Pasti ada lah. Kasih kesempatan kepada kelompok 5. Aduh, aku udah bingung ini. Siap-siap aja ya. Kelompok 5 diingat. Yang disambungin bukan apa yang Aci peragain, tapi kalian ingat perikop atau apa yang tebel di Alkitab itu loh, judulnya itu. Iya, masalahnya Dari Kejadian sampai Wahyu dicari. Masalahnya Aci gini-gini. Aku kenapa? Aku bingung. Aku itu masih punya arti yang lain. Ya tolong apa gitu ya. Oke, mungkin kalimat selanjutnya dulu, Ci. Selanjutnya dulu, kalau begini mungkin kata selanjutnya dulu ya, gitu yang diisi gitu. yang hitam itu banyak kan, Nona? Ya. Aku kayaknya tahu, boleh bantu jawab nggak? Enggak, udah cari, diam. Ya, kelompok 5, Semi, Martin, LG, Miss Email, dan Aci. Dimulai dari ya. Sekarang. Yang pertama. Oke. Nggak tahu, lewat. Yang kedua. Akulah bukan. Bukan, udah. Yang kedua. Yang kedua. Berapa kata, Kak? 40 detik lagi. Ayo, Ci. Berapa kata? Terjatuh. Aku sudah selesai. Terjatuh. Apa ya? Kesandung. Berapa kata, Kak? Berapa kata? 5. Yang pertama. Yang kedua. Terjatuh. Ketiga. Dalam dosa. Aku jatuh ke dalam dosa. Aku jatuh ke dalam dosa. Saya. Saya jatuh ke dalam dosa. Yang di perikop Alkitab. Ya, akulah. Jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, itu. Waktu habis itu terbisa. Andre. Masih bisa, Andre. Habis tadi saya hitung di sini sudah lewat 1 detik itu. Andre, bohong, Andre. Oh, jangan macam-macam, Andre. Bu Lulu nggak ada suaranya. Thank you, Ci. Unmute dulu, Kak. Kalau Lulu nggak ada suaranya. Oh ya, sorry. Jadi gini, sekarang kan diberi kesempatan terakhir oleh kelompoknya Alpha. Kalau kelompok Alpha sebelum 1 menit bisa menebak,
berarti kelompok alfa yang berhak mendapatkan juara kedua. Tapi kalau misalnya kelompok alfa tidak bisa menjawab, berarti itu diberikan kepada kelompoknya Aci. Karena dia terakhir banget, akhirnya bisa mendapatkan ya. Itu jadinya ya. Ayo alfa, sekuat tenaga, berikan yang terbaik. Kalau alfa dapat di kelompoknya alfa, berarti di kelompoknya alfa. Kalau tidak, juara duanya adalah di kelompoknya Aci. Ya. Oh ya, siapin Google. Jangan! Kualifikasi. Nah, oke. Dimulai dari kelompoknya alfa ya. 3, 2, 1. Jawaban yang tadi disempurnakan ya. Oke, tinggal disempurnakan. Gambar lu nggak ada, Pak. Tolong dilihat. 3. Bukan. No, bukan itu. Ya benar sih, benar intinya. Ya benar tadi. Jawaban Baby tadi udah benar, tinggal dirapihin aja kata-katanya. Baby. Jawaban apa tadi, Baby? Tinggal dirapihin aja kata-katanya itu. 30 detik lagi. Bilangin. Oh, maju. Jalan. 3 orang berjalan. Bukan 3. Jalan Bahasa lainnya. Berjalan kaki. Kalau rame-rame tuh, mereka bertiga itu ngapain? Namanya apa? Jalan ke Majus ya. Orang majus. Nah, orang Majus. Oke. Habis. Bener tuh, udah. Oke. Ya. Sama itu tipis itu, sama juga. Udah juara 1 ya, juara 2 di kelompok 1 lah. Apa sih jawabannya? Kamu jawab tadi. Majus. Yang lengkapnya. Yang jawab siapa tuh? Orang majus dari timur. Oh, kurang lengkap. Tadi udah dijawab lengkap kok. Siapa yang jawab tadi? Gue dengar. Habis. Waktunya udah Udah habis. deh, jawab dari timur. Udah habis. Waktunya dari Kanona udah habis. Maaf ya, Alfa. Perasaan sebelum saling ngomong deh udah. Enggak, waktunya udah habis. Gue ngomong lu nggak dengar. Jadi gini, dua kelompok ini Aci sama Alfa, dua-duanya waktu udah habis baru ketebak. Nah, udah berarti kelompok 1 udah. Jadi maksudnya dia kasih Andre aja lah. Lagi 2. Kasih 1 clue lagi. Enggak. Tadi udah dibilang, terakhir itu kesempatan ada di kelompoknya Alfa. Kalau kelompok Alfa tidak bisa menjawab dalam waktu, berarti jawaban itu diberikan kepada kelompok Aci. Berarti, jadi kesempatan itu ada di kelompok Alfa. Berarti Alfa sudah lewat dari kelompok itu, dari waktu itu. Jadi yang akan mendapatkan hadiah ada di kelompok Aci, yaitu Emi, Arten, Elgea, Mel, dan Aci. Ya, kasih selamat. Kan sama-sama lewat, Kak. Apa tahu aturannya tadi kan? Tapi kita kan benar, Pak. Biar pemula. Enggak lah, lu ngalat apa sih, Pak? Apa kalian? Kalah mulu masalahnya. Bagaimana berarti? Alfa kompetitif banget deh. Kan gue udah bilang dari semalam. Ya udah, semangat ya semua. Tidak ada yang sakit hati atau apapun juga harus terima ya. Kata tadi. Aturannya udah ada, jadi aturannya. Oke, terima kasih untuk semuanya. FIWF 2020 online Daikom sudah berakhir. Terima kasih untuk partisipasinya untuk semua kalian yang ada di sini. Kak Debbie boleh ya di semuanya buka kameranya dong ini. Ini Faab dari tadi ada kah? Lu hadiahnya apaan? Iya, kalian makanya dibuka dulu. Oh. Kalau nggak dikasih hadiah kalian. Gagal. Kuota hadiah kuota. Ya. Pemenang dari tadi, pemenang pertama dari pertama. Yang pertama itu yang menang adalah Aci. Dia akan mendapatkan pulsa senilai Rp100.000. Dan pemenang keduanya adalah kan kelompok ya berlima ya. Setiap orang akan berhak mendapatkan pulsa senilai Rp25.000. Jadi orang
Yel-yelnya dong. 10 orang, masing-masing 10 orang itu akan mendapatkan pulsa senilai Rp25.000. Nah, mengerti ya? Aci tadi dapat untuk permainan pertama 100.000. Berarti Aci sekarang mendapatkan Rp125.000. Yeay. Oke. Bagi, Ci. Oke, nanti itu Aci atur sendiri. Tapi semuanya kan nanti setelah ini baru akan diurus ya oleh Kak Marten selaku bendahara. Jangan kabur lu. Iya. Oke, yuk Kak, kita akan chat dulu ya. Yuk kita foto bersama dulu. Tolong kasih kameranya posisinya yang bagus. Semi di mana sih? Oh, di belakang. Oke lah. Saya di sini ada 2 layar. Memang begitu ya, Gibi ya? Iya Kak. Oke. Yuk. Udah kelihatan semua. Ini Gita, iya belum? Sip. Pastor nggak ada lu, Pastor? Pastor sudah keluar. Tadi ada pesannya di chat. Nanti kalian bisa lihat sendiri di chat ya. Yuk. Miss Email sama Alfa. Alfa lihat mukanya ke depan dong. Yuk, 3, 2, Gita. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Tunggu layar kedua sebentar ya. Jangan bergerak dulu, siapa tahu kalian ada di layar kedua. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Ya, semuanya semangat. Tadi Pastor sudah berpesan untuk History Maker. Saya akan bacakan yang di chat oleh Pastor. Izin pamit ya, Dai-Commerce hebat. Melanjutkan pertemuan tim di kantor Sinode. Harapan dan doa, Dai-Commerce terus antusias menjadi pembuat sejarah dan tidak menjadi korban sejarah. Salam kasih dan hangat untuk semuanya, termasuk Kak Gita, Kak Emil, Kak Tania, Kak Lydia, salam kenal. Tuhan Yesus mengasihi, menyertai, dan memberkati. Oke, kita tutup doa sebentar ya. Untuk kita mengakhiri, tadi Pastor sudah berdoa, doa berkat juga buat kalian. Tapi sekarang kita akan doa penutup aja untuk seluruh rangkaian FIF pada hari ini. Yuk, kita satu di dalam doa. Tuhan Allah yang berkuasa, terima kasih ya Bapak untuk kasih dan anugerah Tuhan. Kalau hari ini FIF Daikom Online 2020 boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami tahu semua bukan karena kami, tapi semua karena perbuatan tangan Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Terima kasih. Dan kami berserah penuh untuk segala sesuatunya. Biarlah para Dai-Commerce yang hari ini boleh mengikuti semuanya. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi setiap kebutuhan dan isi hati mereka. Biarlah hidup mereka Tuhan terus perbarui hari lepas hari sehingga mereka menjadi orang-orang pencetak sejarah Tuhan bagi kehidupannya pribadi, bagi orang lain, menjadi inspirasi, dan akhirnya hidup kami boleh mempermuliakan nama-Mu Tuhan di hari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan, ini kami, dan sampai di sini rangkaian FIF Online 2020 Daikom sudah selesai, dan biarlah ini menjadi kenangan bagi setiap kami, dan semuanya itu boleh menjadi berkat bagi kami sendiri. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami juga berdoa bagi seluruh tim yang ada yang sudah bekerja, Tuhan, yang memperhitungkan segala sesuatu apa yang telah mereka berbuat, dan biar terus tambah-tambahkan di dalam hidup mereka hati yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Thank you. Terima kasih semuanya. Semuanya. Dadah. Langsung makan siang ya. Untuk pemenangnya nanti dihubungi sama sekretaris Daikom ya. Terima kasih. Ya, dadah. Oke. Kelompok 1 yang menang ya? Kelompok 4. Juara harapan nggak ada? Nggak ada. Semuanya maksudnya harapan. Masuk. Dari mana? Agak sana. Harapan. Ya, tutup ya recordnya. Iya, boleh. Dan